Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami semua kaum wanita GKPS Hang Tuah. Pada hari ini kami kembali bisa mengikuti PA wanita Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Urapilah kami semua kaum wanita GKPS Hang Tuah. Siapapun kami Tuhan yang boleh hadir, siapapun kami Tuhan yang boleh mendengar firman ini, kamilah orang-orang yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami siap untuk memberitakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali masuk ke dalam PA Wanita GKPS Hang Tuah, Kamis 31 Maret 2022. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kita buka firman Tuhan. Kita baca, kita dengarkan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Ya, ini firman Tuhan, 2 ayat saja. Tema dari PA kita hari ini adalah ibadah yang murni. Tujuan dari PA kita hari ini agar kaum wanita dapat mempraktekkan ibadah yang murni dengan suka berbagi terhadap orang lemah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang lidah itu memang sangat, ya, terus kita harus diproses. Ya, karena namanya lidah, firman Tuhan berkata di Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurutnya, menurut rupa Allah. Ya, coba kita bayangkan, lidah ini ada di dalam mulut kita. Lidah yang satu bisa memuji Tuhan, tapi mungkin dalam sekejap lagi nanti lidah yang satu ini juga bisa mengutuk manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu yang diciptakan menurut rupanya Allah. Ya, ini firman Tuhan yang berkata. Jadi kalau dikatakan kita seorang wanita, kita anggap diri kita beribadah. Kita rajin beribadah. Hari Kamis seperti ini, kaum wanita GKPS Hang Tuah pasti ya datang beribadah, yaitu di dalam PA wanita. Ya, tapi firman Tuhan berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya kita beribadah saudaraku, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow, kita perlu mengekang lidah saudaraku, supaya tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan hari ini. Bayangkan semua kaum wanita untuk PA, dia harus mempersiapkan dirinya. Dia harus mempersiapkan waktunya. Mungkin ada kaum wanita yang pekerja, pegawai negeri atau pegawai swasta. Dari pagi dia sudah bangun untuk mengurus pekerjaannya. Ditambah lagi dia harus membagi waktunya untuk PA wanita. Banyak, di gereja kita banyak yang seperti itu. Kadang dari kantor dia langsung ke gereja supaya bisa mengikuti PA wanita. Nah, saya juga disuruh langsung pagi tadi disuruh untuk membawa firman Tuhan. Nah, kita harus bisa mengatur waktu kita semua dengan baik. Lalu kita lakukan PA ini. Tetapi saudaraku dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kita sudah beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, katanya kita menipu diri kita sendiri.
Dan yang paling susahnya lagi, dikatakan oleh firman ini, sia-sialah ibadahnya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti begitu pentingnya kita mengekang lidah kita saudaraku. Supaya tidak sia-sia ibadah kita. Ya, firman ini begitu luar biasa. Ditujukan kepada kaum wanita. Ya memang selalu wanita yang suka namanya gosip itu pasti wanita. Ya kan? Nah, namanya yang suka sakit hati juga gampangnya itu wanita. Ya karena sakit hati maka mulailah cerita kepada teman si A, si B. Ya, jadi firman ini pas sekali untuk kita saudaraku. Oleh karena itu mari kita jaga lidah kita. Tentang lidah ada banyak ditulis di Amsal. Mari kita belajar dari Amsal tentang lidah saudaraku. Di Amsal 12 ayat 18 dikatakan, Amsal 12 ayat 18. Ya, saya percaya kaum wanita nanti waktu mendengar video ini, Alkitabnya pun disiapkan supaya bisa dilihat firman yang disampaikan. Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, ada yang negatif dan ada yang positif di dalam Amsal 12 ayat 18 ini. Yang negatif dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kita wanita GKPS Hang Tuah, jangan kita dicap seperti dalam firman ini mulut kita lancang. Nah, kalau mulut kita lancang diibaratkan seperti tikaman pedang. Ya, kalau orang ditikam pedang, ya kalau tidak sekarat ya mati. Ya. Maka banyak orang yang mentalnya rusak karena mulut lancang dari orang lain. Ya, karena kita ini kadang iman kita belum tentu kuat. Kalau imannya kuat tidak ada persoalan di sini. Ya, tetapi tidak semua orang imannya kuat. Oleh karena itu mari kita jaga mulut kita. Kita sebagai wanita GKPS Hang Tuah, janganlah lidah kita lancang. Dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ya, hati-hati. Tetapi Tuhan mau lidah kita ini menjadi lidah orang bijak yang mendatangkan kesembuhan. Ya, kalau lidah orang bijak itu orang lain mungkin salah. Ya, tapi untuk menyampaikan kesalahannya pun, kesalahan teman kita atau anak kita, saudara kita, suami kita, kita minta pertolongan sama Tuhan dulu supaya Tuhan kasih hikmat. Nah, dengan lidah yang tadi bijak, orang yang sakit sembuh saudaraku. Yang sakit itu berbicara tentang mau sakit hati lah ya. Mau sakit kejiwaannya lah ya. Mau sakit perasaannya. Firman Tuhan berkata, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Wow. Maka perlu lidah kita bijak saudaraku. Ini contoh-contoh tentang lidah. Mari kita buka lagi Amsal 15 ayat 4 ya. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, maka mari kita sebagai wanita GKPS Hang Tuah diperlukan lidah yang lembut. Dikatakan akibat lidah lembut itu kita digambarkan seperti pohon kehidupan. Ya. Pohon kehidupan pasti mengeluarkan berkat. Ya, nggak ada di situ pohon kehidupan itu bukan mengeluarkan yang jahat, tidak. Namanya pun pohon kehidupan. Ya, pasti mengeluarkan berkat, pasti mengeluarkan sukacita. Ya, jadi melalui lidah kita ini pun orang bisa merasakan kehidupan. Saya pikir itu benar. Waktu kita menasehati saudara kita, mungkin hatinya sudah hancur. Tapi kita kasih firman Tuhan sama dia. Dengan kasih, dengan lembut. Bukan pura-pura saudaraku. Tidak. Ya, lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Ini firman Tuhan. Di Amsal 15 ayat 4. Maka dibutuhkan lidah lembut. Tapi bukan lidah lembut tapi ujung-ujungnya maut. Bukan, kita orang bertuhan kan tidak ada sandiwara ya. Bukan tipu-tipu bagi orang yang bertuhan. Benar-benar harus lidah lembut.
Ya, ini dia. Jadi untuk orang Batak kadang susah ya untuk bisa lembut ya. Karena katanya sudah bawaannya dari sononya ya agak-agak kasar. Tapi puji Tuhan orang Simalungun terkenal juga lemah lembut ya. Meskipun kita Batak saudaraku ya. Saya pernah naik taksi Paradep ya dari Medan ke Siantar ya. Sepanjang jalan kita kan cuma diem aja karena tidak kenal sama orang di kiri kanan kita. Ya, ada juga banyak bapak-bapak ya. Bapak-bapak kan ngomongnya kasar ya, agak keras-keras ya. Nah, satu ketika saya ngomong karena saya minta pertolongan, entah apa ya, lupa saya ya. Tapi saya bilang waktu itu saya minta tolong, saya bilang sama supirnya, "Mas, tolong dong begini," saya bilang, entah apa, saya lupa. Nah, cuma begitu aja saya bilang, ada seorang bapak, betul-betul dia merasa ada kelemah lembutan. Dia bilang langsung, "Wow, lembut sekali suara ibu ini." Nah, ini dia. Jadi perlu kelembutan dimanapun kita berada, tapi bukan sandiwara saudaraku. Bukan sandiwara. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ini Alkitab yang menulis. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar memiliki lidah yang lembut. Ya, sebagai orang tua, ibu itu banyak pergumulan. Ya, menghadapi anak-anak kita. Saya punya anak 4. Ya, modelnya pasti beda-beda. Nah, dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Dibutuhkan doa yang setiap saat. Karena kalau tidak berdoa, tidak minta pertolongan Tuhan. Contoh, anak salah. Ya kan marah, wajar toh. Nah, waktu marah bukan kata-kata yang baik yang keluar. Namanya marah ya. Nah, jadi dibutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada kita ini yang kuat. Tidak ada kita ini yang sempurna. Kalau dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, mari kita latih lidah kita lembut. Berbicara entah sama siapapun. Kita ini semua dalam proses, saudaraku. Tidak ada kita yang tamat, ya. Semua dalam proses. Nah, selanjutnya Amsal 31 ayat 26 ya. Amsal 31 ayat Amsal 10 dulu saudaraku. Amsal 10 ya. Amsal 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Maka kita hati-hati. Tuhan tidak membiarkan kita untuk lidah kita bisa bercabang sebenarnya. Tuhan tidak ingin itu. Tapi ada toh, ya. Maka perlu penelahan Alkitab ini. Kita diterangkan, diingatkan setiap hari. Ya, firman Tuhan berkata, saudaraku, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Ya. Oleh karena itu mari saudaraku, jangan PA kita buat tapi tidak membuat iman kita bertumbuh. Tapi saya percaya wanita GKP Sang Tuah ini orang-orang yang tetap imannya diperbaharui oleh Tuhan. Ya, tapi tetap kita belajar meskipun iman kita sudah bertumbuh. Maka Alkitab berkata firman Tuhan itu tidak pernah berhenti. Ulangi terus. Karena melalui firman Tuhanlah kita diingatkan. Maka kalau firman Tuhan berkata mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat, mari bertobat. Kalau mungkin lidah kita pernah bercabang, mari kita bertobat. Kita berubah saudaraku supaya tidak melakukannya lagi. Ya, Amsal 6 ayat 17. Apa kata firman Tuhan saudaraku? Amsal 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Ya, sudah lengkap saudaraku. Jadi kalau lidah kita lidah yang tidak baik, lidah dusta, katanya mata pun sombong ya. Sudah mata sombong, lidah dusta. Ya, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu mari saudaraku, kadang kita sudah tahu dosa yang satu, kalau kita tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Tuhan, dosa itu akan beranak terus ya. Ini dia. Tidak akan pernah diam dosa itu. Di situ kita mulai melakukan dosa, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Cepat-cepat lakukan pertobatan. Karena kalau tidak minta ampun, akibat dosa yang satu, dosa itu akan beranak terus dan mengakibatkan kita semakin jatuh di dalam Tuhan.
Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mulut kita ini disuruh Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Ya, Mazmur 35 ayat 28 berkata, lidah kita adalah lidah untuk memuji-muji Tuhan. Mazmur 51 ayat 16 dikatakan, lidah kita ini bersorak-sorailah memberitahukan keadilan Tuhan. Ya, artinya marilah kita pakai lidah kita ini untuk kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Karena melalui lidah kita ini ada keluar lidah yang lemah lembut dikatakan dianggap menjadi pohon kehidupan. Ya, lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita latih lidah kita untuk menjadi lidah yang seturut dengan firman Tuhan. Tadi di Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Marilah kita hidup karena lidah kita, tidak kita mati karena lidah kita, saudaraku. Ya, karena dari lidah yang satu kita bisa memuji Tuhan, tapi dari lidah yang satu juga kita bisa mengutuk manusia. Oleh karena itu hati-hati saudaraku. Lidah ini dipergunakan untuk memuji-muji Tuhan. Lidah ini dipergunakan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Lidah ini dipergunakan untuk bersorak-sorai, memuji, menyembah, membesarkan keadilan Tuhan. Itulah gunanya lidah kita. Oleh karena itu kita wanita GKPS Hang Tuah, mari kita latih lidah kita untuk memuji-muji Tuhan. Berkata kepada teman-teman kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Saya ingat dengan kejadian Keluaran 4 ayat 11 sampai 17 di mana Musa diutus oleh Tuhan ya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, saudaraku, untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa menolak. Alasan dia, aku tidak petah lidah. Nah, ini dia. Menolak, saudaraku, karena dia merasa dia tidak pintar berbicara. Nah, tapi kalau untuk mempermuliakan Tuhan, saudaraku, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Kalau kita baca itu, boleh kita baca biar lebih lengkap, saudaraku. Keluaran 4 ayat 11 sampai 17. Ya, firman Tuhan berkata di sini Musa mengelak. Ya, kalau boleh jangan dia yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Dikatakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Lidah kita kepada Tuhan. Karena dialah yang mengajari kita. Oleh karena itu jangan gampang-gampang cepat emosi, marah saudaraku. Banyak persoalan yang kita hadapi, tapi dengan duduk tenang ya. Mungkin teman kita menyakitkan hati kita, mungkin teman kita menggosipkan kita, atau teman kita mungkin dengan matanya yang sirik ya, dengan mata sudut pandangnya. Tadi kan dikatakan mata sombong ya, lidah dusta, ya mungkin melakukan seperti itu kepada kita. Tapi mari tenang, berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Seringkali kan kita wanita kalau disuruh doa syafaat, kalau disuruh baca beritakan firman, aduh aku tidak layak, aku kurang pintar. Ya mari kita belajar saudaraku, kita serahkan lidah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan siap mengajari kita, karena kita harus menjadi berkat. Lalu di ayat 13 dikatakan, tetapi Musa berkata, ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah, bayangkan Musa yang mengakui dia tidak petah lidah.
Tetapi Tuhan pakai untuk memimpin satu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau bukan karena Tuhan yang pakai, kan mana mungkin. Padahal dia sudah mengakui dengan segala kerendahan hati, dengan kebaikannya. Janganlah aku Tuhan, utuslah yang lain. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, ya, setidak pintar apapun kita bisa menjadi pintar. Ya, tapi datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Sebodoh apapun kita misalnya, kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Sekarang tinggal tergantung hati kita. Maukah kita datang pada Tuhan? Maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, ini aku, utuslah aku. Maukah kita berkata demikian? Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hati-hati dengan lidah kita. Karena kata firman Tuhan, percuma kita beribadah kalau memang kita tidak bisa mengekang lidah kita. Tadi firman Tuhan di dalam Yakobus dikatakan, percuma kita beribadah. Yakobus 1 tadi ayat 26, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya berharap, saya berdoa, tidak sia-sia ibadah kita. Mari belajar mulai mengekang lidah kita. Kalau yang tidak perlu dikatakan, tidak perlu dikatakan. Mari lidah kita mengeluarkan pohon kehidupan. Mari lidah kita bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Ya, ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, 27A ini saya percaya orang GKPS Hang Tuah ya selalu melakukan hal ini. Ya, bolehlah saya nilai 8 mungkin boleh. Kita sudah bagus melakukan itu saudaraku. Tetapi jangan lupa ayat selanjutnya dikatakan, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ada poin kedua yang harus kita jaga. Jangan kita pikir kita bangga kalau sudah memberi. Jangan kita pikir kita sudah menjadi orang yang benar waktu kita memperhatikan janda-janda dalam kesusahannya. Nah, tapi setelah kita lakukan itu kita menjadi cemar. Ya, cemar di sini berbicara tentang yang tidak baik. Mungkin kita melakukan itu dengan kesombongan, mungkin kita melakukan itu dengan meminta supaya kita dihargai dunia ini. Mungkin kita melakukan itu supaya kita diakui bahwa kita seorang wanita-wanita yang sering memberi, ya, wanita-wanita yang sering memperhatikan. Ya, jangan tujuannya seperti itu, karena kalau seperti itu nanti kita menjadi orang yang sombong. Ya, kalau seperti itu nanti kita gampang juga sakit hati atau menjadi perempuan penguasa. Bukankah aku sudah memberi ini kepadanya? Bukankah aku sudah berkorban untuk gereja? Kenapa aku tidak dihargai dan lain sebagainya? Hati-hati setelah kita memberi, setelah kita menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, dunia ini selalu menggoda kita saudaraku. Waktu kita menjadi berkat pun bisa menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita sudah menjadi berkat. Ya, cemar itu berbicara tentang yang tidak baik. Cemar itu berbicara tentang yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 5 firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 5 firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 5. Ya, firman Tuhan berkata, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, ini dia. Jadi kan alangkah sayangnya saudaraku, kita sudah berkorban, kita sudah berjuang untuk melakukan firman Tuhan saudaraku, tahu-tahu kita menjadi cemar. Ya, tidak baik saudaraku. Firman Tuhan berkata tadi di ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi setelah itu kita lakukan, Alkitab berkata, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, oleh karena itu jaga hati-hati saudaraku. Karena firman Tuhan juga di Efesus 5 ayat 5 itu mengingatkan bahwa orang cemar tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus.
dan Allah. Wow, kan sayang saudaraku. Kita sudah berbuat baik. Kita sudah menolong janda-janda yang susah, ya. Tahu-tahu kita cemari diri kita, entah itu dengan kesombongan, ya. Kita cemari diri kita entah itu dengan menganggap kita mampu, menganggap kita istimewa, menganggap hanya kita yang terhebat di kelompok itu karena kita bisa memberi janda-janda. Wah, udah bagian yang cemar. Nah, lalu firman Tuhan berkata, kalau kita cemar, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Ya, Tuhan mengingatkan kita saudaraku, untuk berbuat baik sungguh-sungguh ya. Tidak tanggung-tanggung. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, Dia panggil kita ya supaya kita melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Ya. Jadi kalau di Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 tadi mengingatkan kita supaya menjaga lidah kita, supaya kita tidak menjadi orang yang cemar di hadapan Tuhan, karena biarpun kita beribadah tapi lidah kita tidak kita jaga, itu ibadah kita menjadi sia-sia. Lalu kita dikatakan melakukan ibadah yang murni itu adalah mengasihi orang-orang yang susah, janda-janda yang miskin. Tetapi setelah kita lakukan itu, jangan kita cemari diri kita. Ya, firman Tuhan berkata Tuhan tidak menginginkan yang cemar, tapi Tuhan menginginkan yang kudus. Oleh karena itu, untuk melakukan ini semua saudaraku, kita perlu terus hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita perlu terus hidup di dalam bimbingan Tuhan. Tanpa Tuhan memimpin kita, ini susah untuk kita lakukan. Karena keinginan daging ini semuanya sudah yang jahat. Ya, bisa kita berbuat baik menjadi sombong. Kan sudah menjadi jahat. Ya, itulah keinginan daging. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan. Supaya melalui hidup kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita menjadi pembawa berkat. Kita menjadi membawa pertobatan di dalam keluarga kita, saudaraku. Nah, orang-orang yang kudus, yang hidupnya tidak cemar, itu mengakibatkan kita bisa menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, satu bertobat seisi keluarga diselamatkan. Lewat pertobatan kita maka terjadi keselamatan. 1 Korintus 7 ayat 14 firman Tuhan berkata, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan. Tadi firman Tuhan bilang, yang Tuhan mau kepada kita kudus, bukan cemar. Ya. Jadi kalau kita kudus dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Perlu kekudusan. Suami kita tidak kudus, akibat kita dia jadi kudus. Istri tidak kudus, akibat suami dia menjadi kudus. Nah, kalau tidak kudus, ya dikatakan dalam hal yang gimana tadi dia? Istri dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Andai kata tidak ada kekudusan, yang ada adalah cemar, maka anak-anak kita pun menjadi anak-anak cemar. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kekudusan, bukan di dalam kecemaran. Suami yang belum beriman dikuduskan oleh istrinya. Istri yang belum beriman dikuduskan oleh suaminya. Maka kalau itu terjadi, maka terjadi dan datanglah anak-anak yang kudus, bukan anak-anak yang cemar, saudaraku. Mari kita imani firman ini. Ya, jangan sampai Tuhan membiarkan kita tetap cemar. Ya, ada firman-Nya, saudaraku. Tuhan membilang, biarkanlah yang cemar itu tetap cemar. Artinya Tuhan tidak menjamah kita supaya kita bertobat, saudaraku. Hati-hati.
Kan banyak orang sudah dikasih firman, bolak-balik firman, rajin ke gereja tiap minggu. Tapi pekerjaannya selalu pekerjaan yang cemar saja. Kalau dia tidak tahu firman, oke, wajar. Tapi ini tahu firman, datang ke gereja tiap minggu, aktif lagi. Tapi suka kali kehidupannya adalah kecemaran. Nah, bagaimana saudaraku? Tuh, jangan biarkan sampai Tuhan membiarkan kita. Biarkanlah yang cemar itu tetap cemar. Wahyu 22 ayat 11, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, kalau Tuhan sudah mengajak kita, Tuhan suka kita ada di dalam kekudusan, bukan di dalam kecemaran. Kerjakan, lakukan. Karena ada saatnya ternyata Tuhan membiarkan. Mau kau masuk gereja tiap minggu, mau kau pelayan Tuhan. Tapi kalau kau melakukan kecemaran, ya biarkanlah sukamu, kata Tuhan. Wow, alangkah beratnya. Ya, kita tahu kalau orang seperti itu tidak akan menikmati hadirat Allah. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Ini dia. Oleh karena itu jangan sampai Tuhan membiarkan kita hidup di dalam kecemaran kita itu terus, ya. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita jaga lidah kita. Kita tolong orang yang miskin, orang yang susah. Setelah kita menjadi berkat, kita jaga hidup kita supaya kita tidak dicemari dunia ini. Kita pasti menerima upah. Upah yang apapun yang kita lakukan tentang kebaikan, tentang firman tadi, kita pasti menerima upah dari Tuhan. Bukan hanya di bumi ini. Di bumi ini pun kita masih hidup, di bumi pun kita sudah menerima upah. Upahnya apa? Kita menjadi berkat. Ya, pasti Tuhan pakai kita. Kalau lidah kita ini selalu memuji-muji Tuhan, lidah kita ini selalu memberitakan firman Tuhan, kita pasti dipakai Tuhan. Ya. Dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Kita berdampak, saudaraku. Ya. Dan tidak hanya di bumi upah itu, saudaraku. Upah itu akan kita dapatkan sampai ke kerajaan sorga. Kita buka firman Tuhan. 1 Petrus 1. Supaya jangan kita berlelah-lelah untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 4. Judulnya pengharapan iman dan kasih. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Bukankah itu berbicara tentang sorga? Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, di sorga sana tidak ada lagi yang cemar, saudaraku. Ya. Jadi kita melakukan ini semua supaya kita mendapat bagian di tempat yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Ini firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita latih hidup kita untuk tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Jaga lidah kita. Karena dari lidah itu bisa kita memuji Tuhan. Tapi selesai PA, jangan pula lidah kita itu kita buat untuk mengutuki. Ya entah itu anak kita di rumah, mungkin pulang dari PA atau selesai mengadakan PA, udah siap puji-puji Tuhan. Ada hal yang menjengkelkan di rumah kita, saudaraku. Akhirnya lidah ini mengutuk. Waduh, sia-sia toh ibadah kita. Jangan, saudaraku. Disinilah kita diuji. Kalau datang tiba-tiba hal seperti itu, berarti kita sedang diuji Tuhan. Lulus nggak kamu melakukan tadi PA? Sudah sama-sama ya dengan evangelis Iriani, ya tak taunya selesai PA, tutup semua. Ada hal yang membuat kita bisa jengkel, saudaraku. Hati-hati kita jaga lidah kita supaya lidah kita jangan sampai mengutuk, ya. Jangan sampai mengutuk karena dari lidah itu keluar kehidupan dan keluar kematian, saudaraku. Oleh karena itu jaga, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema hari ini yaitu ibadah yang murni. Maka marilah ibadah kita ini murni, ya. Setelah kita melakukan firman Tuhan, jaga diri kita supaya tidak cemar. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, betul-betul itu ibadah yang murni. Bukan ibadah yang mau mencari popularitas. Bukan ibadah
yang mau mencari supaya kita diakui oleh orang-orang. Marilah kita melakukan ibadah kita supaya kita diakui oleh Tuhan, saudaraku. Dengan kita diakui Tuhan, tidak usah kita mencari popularitas, tidak usah kita menunggu-nunggu kita diakui. Pasti diakui juga, saudaraku, tapi bukan karena itu yang utama, saudaraku. Ya, tujuan dari firman Tuhan ini agar kaum perempuan dapat mempraktekkan ibadah yang murni itu dengan suka berbagi terhadap orang yang lemah. Betul, itu tujuannya. Saya percaya orang Kristen sering melakukan ini. Tapi poin kedua, 27b, mari kita jaga supaya tidak sia-sia apa yang sudah kita perbuat untuk kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itu harapan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan semua kita kaum wanita GKPS Hang Tuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami berhati-hati dengan lidah kami. Supaya ibadah kami ini tidak sia-sia Tuhan. Jagalah lidah kami. Karena kami tahu dari lidah ini keluar kehidupan dan keluar juga kematian Tuhan. Oleh karena itu terus pimpin kami. Karena tanpa pimpinan Tuhan kami tidak kuat, kami tidak mampu. Karena dunia ini begitu banyak setiap saat bisa menggoncangkan iman kami. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami agar ibadah kami hari ini tidak sia-sia. Biarlah lidah kami menjadi lidah yang lembut, yang mengeluarkan pohon kehidupan. Lidah kami menjadi lidah yang bijaksana, yang bisa mendatangkan kesembuhan. Dan biarlah lidah kami ini mengeluarkan hikmat dan pengajaran. Bapa yang baik, biarlah lidah kami terus untuk memuji-muji dan menyembah Tuhan. Biarlah lidah kami terus untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, agar ibadah ini tidak sia-sia. Dan biarlah apa yang kami perbuat, kalau Tuhan memberkati kami, maka kami harus menjadi berkat. Kami bisa memberkati orang lain, tapi biarlah Tuhan apa yang kami perbuat semua untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Jaga hati kami untuk tetap kudus, bukan cemar karena dunia ini. Karena Tuhan berkata kami harus menjaga supaya kami tidak menjadi cemar. Bapa, terima kasih. Berkati kami semua kaum wanita yang sudah menerima kebenaran firman ini. Urapi kami semua dan pakai kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman ini. Meskipun firman ini hanya 2 ayat tapi sangat punya kuasa. Mampukan kami untuk melakukannya agar kami berkenan di hadapan Tuhan dan kami menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami sudah menerima kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.